Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Luki Reza dari kelas Ilmu Falak A, NIM C76219032. Hari ini saya akan membahas mengenai sejarah pembentukan tata surya dan pembagian kelompok planet. Tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit, meteor, asteroid, komet, dan juga yang lain. Teori-teori terbentuknya tata surya. Apabila kita mempelajari mengenai sejarah terbentuknya tata surya, berarti kita akan mempelajari mengenai teori-teori pembentuknya. Yang pertama ada hipotesis nebula, yang lebih dikenal dengan hipotesis nebula Cann-Laplace, menyebutkan bahwa pada tahap awal tata surya masih berupa kabut raksasa. Kabut tersebut terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut dengan nebula, dan unsur gas yang sebagian besar hidrogen. Gaya gravitasi yang dimilikinya menyebabkan kabut itu menyusut dan berputar dengan arah tertentu. Suhu kabut memanas, dan akhirnya menjadi bintang raksasa yang disebut dengan matahari. Matahari raksasa terus menyusut dan berputar semakin cepat, dan cincin-cincin gas dan es terlontar ke sekeliling matahari. Akibatnya, gaya gravitasi gas-gas tersebut memadat seiring dengan penurunan suhunya dan membentuk planet dalam dan planet luar. Laplace berpendapat bahwa orbit berbentuk hampir melingkar dari planet-planet merupakan konsekuensi dari pembentukan mereka. Selanjutnya ada hipotesis planetesimal. Hipotesis planetesimal mengatakan bahwa tata surya kita terbentuk akibat adanya bintang lain yang lewat cukup dekat dengan matahari. Pada awal pembentukan matahari, kedekatan tersebut menyebabkan terjadinya tonjolan pada permukaan matahari. Dan bersama proses internal matahari menarik partikel materi berulang kali dari matahari. Efek gravitasi bintang mengakibatkan terbentuknya dua lengan spiral yang memanjang dari matahari. Sementara sebagian besar materi tertarik kembali, sebagian lain akan tetap di orbit, mendingin dan memadat, dan menjadi benda-benda berukuran kecil yang mereka sebut planetesimal. Dan beberapa objek tersebut disebut dengan protoplanet. Objek-objek tersebut bertabrakan dari waktu ke waktu dan membentuk planet dan bulan, sementara sisa-sisa materi lainnya menjadi komet dan asteroid. Selanjutnya ada hipotesis bintang kembar. Planet dianggap terbentuk karena mendekatnya bintang lain kepada matahari. Keadaan yang hampir bertabrakan menyebabkan tertariknya sejumlah besar materi dari matahari dan bintang lain tersebut oleh gaya pasang surut mereka bersama, yang kemudian terkondensasi menjadi planet. Namun, astronom Harold Jeffrey tahun 1929 membantah bahwa tabrakan yang sedemikian itu hampir tidak mungkin terjadi. Demikian pula astronom Henry Horace Russell mengemukakan keberatannya atas hipotesis tersebut. Selanjutnya ada hipotesis pasang surut bintang. Planet dianggap terbentuk karena mendekatnya bintang lain ke matahari. Keadaan yang hampir bertabrakan menyebabkan tertariknya sebelah besar materi dan matahari dan bintang lainnya tersebut oleh gaya pasang surut bersama mereka yang kemudian terkondensasi menjadi planet. Terakhir ada hipotesis protoplanet. Menurut teori protoplanet, di sekitar matahari terdapat kabut gas yang membentuk gumpalan-gumpalan yang secara evolusi berangsur-angsur menjadi gumpalan padat. Gumpalan kabut gas tersebut dinamakan protoplanet. Kemudian pengelompokan planet. Ada tata surya bagian dalam dan tata surya bagian luar. Tata surya bagian dalam adalah nama umum yang mencakup planet kebumian dan asteroid, terutama terbuat dari silikat dan logam. Objek dari tata surya bagian dalam melingkup dekat dengan matahari. Radius dari seluruh daerah ini lebih pendek dari jarak antara Jupiter dan Saturnus. Tata surya bagian luar. Pada bagian luar dari tata surya terdapat gas-gas raksasa dengan satelit-satelitnya yang berukuran planet.
Banyak komet berperiode pendek, termasuk beberapa centaur juga berorbit di daerah ini. Badan-badan padat di daerah ini mengandung jumlah volatil, seperti air, anomia, metan, dan yang sering disebut dengan es dalam peristilahan ilmu keplanetan, yang lebih tinggi dibandingkan planet batuan di bagian dalam tata surya. Planet dalam. 4 planet bagian dalam atau planet kebumian atau bisa disebut dengan terrestrial planet memiliki komposisi batuan yang padat, hampir tidak mempunyai atau tidak mempunyai satelit dan tidak mempunyai sistem cincin. Komposisi planet-planet ini terutama adalah mineral bertitik leleh tinggi, seperti silikat yang membentuk kerak dan selubung, dan logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. 3 dari 4 planet ini yaitu Venus, Bumi, dan Mars memiliki atmosfer, semuanya memiliki kawah meteor dan sifat-sifat permukaan tektonis, seperti gunung berapi dan lembah pecahan. Planet yang letaknya di antara matahari dan bumi, yakni Merkurius dan Venus, disebut juga planet inferior. Planet-planet luar. Keempat planet luar yang disebut juga planet raksasa, gas atau gas giant, atau planet Jovian, secara keseluruhan mencakup 99% massa yang mengorbit matahari. Jupiter dan Saturnus sebagian besar mengandung hidrogen dan helium. Uranus dan Neptunus memiliki proporsi es yang lebih besar. Para astronom mengusulkan bahwa keduanya dikategorikan sendiri sebagai raksasa es. Keempat raksasa gas ini semuanya memiliki cincin, meski hanya sistem cincin Saturnus yang dapat dilihat dengan mudah dari bumi. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.